Kunci sukses diiringi dengan kerja keras, rajin, terampil, dan jujur, dan hidup apa adanya. Perkenalkan, nama saya Halim Rosadi, guru informatika grade 10 di Sekolah Global Mandiri. Hey guys, nah ini adalah preparation untuk pembelajaran informatika. Jadi kita harus mempersiapkan dulu. Yang pertama kita install dulu ya aplikasinya. Nah, apa sih aplikasinya? Nah, kita tinggal klik saja App Store. Kemudian kita ketikkan Coder. Nah, ini saya baca ejaannya ya. Jadi kita tinggal klik Coder Code Editor. Kemudian yang ini kita pilih guys. Nah, kalau misalkan Anda belum install, nanti di sini tulisannya install. Tapi berhubung ini saya sudah install, maka dia muncullah open tuh ya guys. Oke, jadi tolong diinstal dulu aplikasinya ya, karena ini akan berdampak besar untuk tugas-tugas Anda di pembelajaran informatika yang nantinya akan sangat bermanfaat. Oke guys, nah kalau sudah diinstal, kita langsung aja klik open. Setelah klik open, di sini kita harus membuat foldernya dulu. Nah, kalau misalkan Anda atau teman-teman sudah membuat, bagus. Tapi dengan catatan namanya sesuai dengan kelas dan namanya masing-masing. Nah, ini saya contoh. Ini hanya contoh. Saya hanya mengklik tanda plus, kemudian di sini ada optionnya, ada new folder, new file, foto, open file, and import file. Nah, karena ini masih kosong, anggap saja ini kosong karena masih baru, karena saya ini sudah membuat beberapa project, jadi saya harus mengklik dan menganggap bahwa itu adalah kosong. Nah, kemudian langkah pertama adalah new foldernya dulu. Kita klik, kemudian ketikkan nama kelasnya. Kalau saya ini kan sebagai contoh ya, HTML. Nah, ini nama kelasnya. Kalau Anda bisa Berlin, Brussels, dan lain sebagainya. Kemudian kasih nama, jangan lupa. Catatannya harus nama dan nama kelas dan nama individu ya. Kemudian create dan harap menggunakan huruf kecil. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, kita klikkan HTML Halim. Nah, HTML Halim. HTML adalah kelasnya, Halim adalah nama saya. Nah, kemudian setelah itu kita klikkan folder lagi, ketikkan CV Portfolio. Dia akan muncul seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah klik foldernya. Nah, di sini baru kita buat dengan mengklik tanda plus lagi di nama file atau new file. Setelah new file, nah ini inget guys, setelah new file nih, ini penentuan nama. Saya akan menentukan namanya index.html. Ini yang paling penting, karena nanti yang akan menjalankan programnya adalah HTML. Karena untuk materi ini HTML, JavaScript, dan CSS, penggabungan juga menjadi web yang sangat bagus dan memiliki kriteria untuk menjadi sistem. Tolong nanti menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan apa yang ada di dalam diri Anda. Oke guys, kemudian klik create saja. Nah, nanti kan muncul kayak gini nih. Kita klik indeksnya. Nah, nanti akan muncul di sebelah kanan di sini. Kemudian saya akan memperkecil ruangnya. Saya ingin menjadi satu layar. Kan ini jadi dua layar, yang satu untuk penyimpanannya, yang satu untuk source coding. Kemudian saya pengen jadi satu layar full coding saja nih kayak gini. Tapi
tapi ini karena sebelah kirinya tidak enak, jadi saya klik ini saja untuk menghilangkan foldernya. Kemudian di sini, nah barulah kita memulai experience dalam coding. Dan ingat, kerjakan dengan sejujur-jujurnya ya, dan tidak boleh menggunakan scan text. Jadi saya harap Anda mengikuti langkah dan step-stepnya. Oke, kemudian yang pertama kita masukkan dulu. Di sini biasanya ada pembuka dan penutup, dan ketika kita mengklik dia akan otomatis ya. Nah, biasanya di dalam HTML itu ketika menghubungkan dengan CSS dan JavaScript, kita awalnya menggunakan doc type HTML. Ini HTML-nya huruf kecil. Kenapa doc type-nya huruf besar? Karena itu format pemanggilan atau tipe dari sebuah dokumennya atau sebuah nama file yang tadi. Kemudian kita enter saja, atau kalau bisa di sini biasanya return atau enter. Kemudian kita gunakan lagi pembuka dan penutupnya. Di sini ketikkan HTML lang, nah sama dengan ID. Nah, ini pendefinisian awal biar terhubung. Jika memang ada pertanyaan, kok yang aku tiba-tiba ada perubahan warna dan lain sebagainya, nah itu menandakan bahwa Anda sudah men-save filenya. Dan selama Anda mengerjakan misalkan merah itu tidak masalah ya. Kemudian di sini kita gunakan head juga. Head ini berisi informasi meta tentang dokumen seperti judul, kemudian link ke file CSS dan lain-lain. Tak lupa juga kita sekarang memasukkan search metanya. Di sini karakter settingnya kita masukkan, kemudian kita masukkan datanya UTF. Ini harus besar ya, UTF. Ini UTF berapa? UTF 8 dong. Nah, kemudian ini jangan lupa dikasih slash bahwa penanda berakhirnya sebuah source. Kemudian di sini juga kita panggil lagi meta. Tapi sekarang yang dipanggil adalah meta name. View port. Kemudian di sini kita masukkan konten nih. Kita masukkan nih with sama dengan di sini masukkan device apa? Device window. Kemudian jangan lupa dikasih koma untuk memanggil lagi. Memanggil apa? Inisial scale sama dengan kutip. Oh, tidak pakai kutip guys, ternyata ya salah saya. 1.0. Nah, sebagai penanda lagi kita buat penanda berakhirnya program. Jangan lupa dikasih slash. Ini sangat penting. Ini baru kasih title. Title ini dipakai di dalam elemen head untuk menetapkan judul halaman web akan ditampilkan pada tab browser.
penting untuk diingat bahwa dalam satu dokumen HTML-nya akan diterima satu teks saja. Itu makanya kita memasukkan title. Nah, title. Kemudian di sini jangan lupa kasih portfolio. Nah, ini masukkan nama Anda. Misalnya saya, nama saya Halim, berarti saya harus masukkan nama Halim. Jangan sampai memasukkan nama orang lain. Karena ini CV saya. Jadi Anda harus memasukkan nama Anda. Gitu guys. Oke, kita lanjut lagi nih. Kita masukkan lagi. Di sini pemanggilan link CSS. Sama dengan style sheet. Nah, di sini ref kasih untuk menghubungkan atau memanggil CSS-nya. Ini jangan lupa nih. Nah, gitu guys. Nah, ini ada yang kelewat ya guys. Di sini kita kasih title. Jangan slash aja. Karena ketika Anda dibuka dengan title di awal, berarti harus ditutup dengan title di akhir menggunakan slash. Gitu. Beda dengan satu baris yang menggunakan slash, karena satu baris slash ini hanya memanggil satu baris saja atau memanggil satu sort yang ada di dalamnya. Kalau ini title itu untuk memberikan fungsi dalam satu search atau satu satu search gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita kasih, jangan lupa head. Gitu. Ya, kemudian di sini baru kita masukkan body. Nah, body ini yang berisinya semua konten yang akan kita buat. Makanya kita harus benar-benar, dan catatan lagi harus huruf kecil semuanya. Jangan lupa penutupnya dibuat dulu. Nah, baru kita masukkan isi kontennya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu masukkan div. Div ini merupakan tag untuk mengelompokkan elemennya. Jadi kita akan memanggil div. Div juga punya kelasnya sendiri masing-masing. Nah, tolong diperhatikan tulisan dan ejaannya karena suka salah nanti pada saat pemanggilan di CSS. Beda-beda nanti. Kadang kalau salah penulisan itu tidak tampil guys. Jadi ya kita harus siap-siap saja guys mengecek seluruh isi search. Nah, inilah fungsi dari rajin guys. Jadi coding itu harus rajin mempelajari. Jangan cuma latihan sekali aja karena ada tugas, tapi harus otodidak juga biar Anda bisa paham. Di pelajaran apapun juga sama. Yang terpenting hanya mencari tahu dan membudayakan literasi itu. Udah nih, masukkan nafdar. Nah, nafdar dah dimasukkan. Enter guys kalau sudah.
Langsung kita di sini nih fungsi H1 sampai dengan H6. Jadi H1 ini biasanya digunakan untuk judul atau subjudul tergantung kebutuhannya. Cuman dari H1 itu jadi mulainya dari H1 sampai dengan H6. Nah, itu tergantung ukurannya H1, H2, H3, H4, H5, H6. Itu semuanya untuk ukuran teks atau judul atau subjudul. Gitu guys ya. Nah, ini kita masukkan dulu H1-nya. Kemudian masukkan kelasnya untuk pemanggilan di CSS. Langsung setelah itu kita masukkan logo. Nah, logo ketika ada di dalam kutip, tolong dibaca dulu. Nah, ini salah satu contoh untuk pemanggilan CSS-nya melalui source atau kode dari tampilan web satu halaman ini melalui logo navbar kontainer. Jadi tolong nanti di ejaannya harus dibenarkan karena tampilannya suka berbeda ketika dijalankan walaupun kita sudah punya CSS-nya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini baru masukkan ref. Nah, ini digunakan untuk membuat hyperlink ke halaman. Kalau misalkan ini kan untuk web ya, berarti bisa menggunakan web. Misalkan apa namanya, kalau di dalam folder bisa menggunakan href. Nah, tapi kalau mau di dalam website, Anda bisa memasukkan juga langsung alamat websitenya gitu ya. Nah, karena ini pemanggilan lokal, jadi saya hanya menggunakan ini saja, http ya titik dua itu 9898 itu lokal server yang berada di iPad ini gitu ya. Nah, jangan lupa di awal dikasih slash 2 kali, bukan di situ tapi naruhnya di sini. Nih, di mana ya? Ayo, di mana ayo? Nah, sini dong. Nah, gitu. Baru kita masukkan lokal host. Ini baru berfungsi pemanggilannya guys ya. 9898 kemudian lokal. Ini yang harus diperhatikan, lagi. Nah, karena tadi saya sudah membuat HTML halim, berarti kita harus memanggil ini. Kemudian di dalam HTML halim itu ada yang namanya CV portfolio ya, karena saya tadi membuat folder CV portfolio. Kemudian di slash lagi dengan memasukkan nama file ini, source ini, index.html. Kalau sudah, baru kita masukkan di sini untuk memberikan judul. Di sininya nama saya dong. Nanti Anda nama Anda aja saja ya. Kemudian baru kita masukkan span. Nah, untuk span ini dia berfungsi untuk mengelompokkan elemen, tetapi sebagai inline elemen juga, dan tidak akan membuat baris baru saat dibuat gitu. Span, nah, kasih aja titik dah, udah selesai. Nah,
baru kita tutup. Jangan lupa tutup yang mana, yang A tadi, kan tadi ahref. Kemudian jangan lupa juga menutup spannya. Span juga harus ditutup. Setelah span ditutup, apalagi yang butuh ditutup? H1. H1-nya belum. Itu. Nah, setelah selesai H1-nya ditutup, baru kita enter atau return, ya. Nah, setelah itu kita selanjutnya apa nextnya? Nah, jangan dulu kemana-mana, jangan dipercepat juga, ingat. Nanti Anda tidak tahu prosesnya. Kita masukkan langsung saja. Di sini saya memasukkan UL. Nah, ini secara manual Anda ketik saja. Tapi harus sama bentuknya. Setelah UL, saya enter 1 kali. Memasukkan apa? LI. Nah, LI dibuat 1 baris seperti ini aja untuk memanggil ahref kembali, bos. Saya sudah setting ahref, jadi saya tinggal mengklik di sini. Tuh. Nah, Anda ketik saja. Kalau ingin tahu caranya, tanya langsung ke saya ya. Ketika ketemu di kelas, gitu caranya. Ya. Nah, kemudian, untuk mengisi pemanggilan di sini baut dulu, kemudian baru di sini isi tentang. Nah, ya, ini hilangkan, jangan double seperti ini, ya. Oke, lanjut dong. Juga nggak boleh double. Ini 1 aja. Kemudian selanjutnya, untuk mempermudah, mari kita lakukan hal seperti ini. Kita blok dulu nih. 1 baris ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, kok nggak muncul? Nah, ininya diganti guys, tentangnya jadi pro. Nah, ininya juga diganti project, ya. Kemudian kita enter lagi. Nah, di sini kita taruh tab 2 kali, baru kita taruh di sini. Paste lagi, ganti lagi yang ini, biar mempersingkat waktu guys. Biar simple. Karena kenapa ini di copy? Karena dia 1 blok dengan UL-nya sendiri gitu. Jadi ketika pemanggilan 1 baris atau 1 search, gampang nantinya. Kontak gitu. Kemudian selanjutnya kita masukkan lagi, tapi ini memanual. LI. Nah, di sini button. Nah, setelah button di sini klik on klik. Klik lagi ya, salah. Nah, ini ada on klik. Sama dengan, nah di sini ketikan aja P1 double G double, kemudian dark mode supaya berfungsi nanti dark mode-nya. Jangan lupa kasih putih di sebelah sambungan.
Nah, kalau berwarna yang kayak gini udah benar berarti. Mungkin jangan merah. Kalau di dalam putih. Nah, ini juga nih, jangan lupa dibuka tutup kurungnya. Nah, ini buka supaya terpanggil ya. Mode ini jangan lupa button atau button. Nah, enjoy guys. Jangan lupa LI nya dong ditutup. Nah, cakep kalau udah gini ya. Kemudian apalagi UL udah penutupnya kan, untuk menutup baris 18 dan baris 13. Nah, di sini yang belum ditutup adalah navigasi. Nav. Ini jangan lupa dikasih slash. Nah, mantap. Kalau sudah, setelah nav ini kita enter 2 kali. Masukkan apa? Nah, masukkan header. Nah, untuk header dia berfungsi sebagai apa? Ayo, header. Kalau Anda ingin tahu, silahkan search ya. Nah, itu sebenarnya jenis satu. Cari fungsi header. Ya, tolong dicari. Oke? Header. Ingat tugasnya, header. Nanti akan saya kasih extra point. Nah, ini jangan lupa penutup pembukanya ya. Header. Pas. Nah, mantap nih. Pemanggilannya kita panggil hero. Mantap tidak? Mantap dong. Kemudian, ini yang paling penting guys. Pemanggilan lagi kita, isi lagi konten lagi kita. Ya, ingat tugasnya apa? Header. Kalau Anda bisa jawab, ketemu saya sampaikan. Ya, nanti saya kasih extra point. Kemudian masukkan H2. Panggil lagi H2 nih. Tadi baru H1. H2 nya isinya apa? Halo. Nah, ini boleh nih, bebas. Kalau tulisannya mau gede semua, kalau saya awalnya aja ya. Halo. Gitu. Isi kontennya nih. Halo. Saya. Kasih buka lagi nih, membeda nih. Span plus. Kemudian sama dengan kutip 2 highlight. Itu baru di sini kasih nama Anda masing-masing. Oke. Dan tutup lagi, penutup ini soalnya. Nah, lagi tes metode tadi kan udah di H2 dong. Nah, setelah itu baru kita masukkan paragraf. Paragraf, maknya paragraf itu guys.
di sini masukkan aja isi kontennya. Belajar SMA global mandiri Cibubur. Cibubur. Ini kelewat guys. Nah, harus ada spasi ya. Kemudian kita kasih tanda ini. Tapi tolong di Cibuburnya spasi dulu. Kasih web developer muda. Developer muda berbakat. Tolong diisi atau dikasih pecinta teknologi atau pecinta kebaikan. Bisa kayak gitu. Ya, nah di sini baru kita kasih kalau ada titik koma. Kok jadi double teknologi gini, kasih. Nah, setelah itu baru masukkan header penutup. Setelah itu, nah ini masih ada section, kita masukkan section. Nah, ID-nya apa dong? Nah, kita masukkan sama dengan untuk dipanggil nanti about. Nah, setelah itu masukkan kelasnya. Nah, setelah kelasnya masuk, harus dikasih panggilan, yaitu baut juga. Nah, cakep. Setelah itu apalagi, masukkanlah H3. Nah, di sini tulis tentang, boleh spasi boleh enggak ya, tentang saya. Masukin lagi penutupnya, jangan lupa. Ini baru paragraf lagi. Kasih kata-kata mutiara, perkenalan tentang kamu bu, atau tentang Anda, menerangkan kepribadian Anda, baik, buruk, dan solusi gitu. Serta minatnya kemana, mau olahraga, mau teknologi, mau catur misalkan, volley, futsal, basket, dance. Nah, tuliskan saja. Nah, sebagai referensi, saya akan membuat saya adalah siswa SMA global mandiri Cibubur ya, antusias dengan dunia teknologi. Nah guys, bel tuh udah ke jam berikutnya. Jangan terlalu asik dengan belajar teknologi, kalau kerjanya di pelajaran yang lain atau lagi istirahat. Segera masuk ya kalau udah bel tuh, biar kamu fokus dan mendapatkan yang bagus di apa yang sedang berjalan. Nah, ini
pertama dalam membangun website ya. Aktivitas huruf besar bereksperimen dengan coding. Ini contoh konkretnya dari saya menciptakan proyek jangan lupa ditutup. Nah, setelah itu apa? Ditutup lagi sama section. Enjoy guys. Oke guys, lagi ya. Setelah itu masukkan lagi. Kita 2 kali biar terlihat atau mudah nanti ketika ada cara. Ini section lagi, ID lagi. Nah, bedanya apa? Sekarang project. Nah, ini apa yang kurang coba? Putihnya benar. Bisa tahu ya. Pinter kamu, berarti nyimaknya bagus ya. Harus fokus dan rajin. Ini bidang informatika ini penuh logika, berpikir ya. Sekarang itu pasti apa nih yang project karena nanti akan dipanggil project kanan dan kiri untuk sama. Aku namanya nanti metode sama. Project enter. Kita kasih lagi. Kasih apa? H3 lagi. Isinya apa nih? Tentang apa nih H3 ini? Nah, biasakan tutup H3. Biar enjoy nanti. Masukkan lagi nih. Apa nih? Apa? Ada yang tahu nggak? Lihat di atas. Proyek tuh. Kan tadi tentang saya. Tentang proyeknya dong. Proyek apa? Unggulan. Sini apa? Kita masukin. Apa coba? Div. Nah, kok huruf besar harusnya huruf apa? Huruf kecil. Pintar. Nah, ini biasanya sering nanya nih kalau di kelas. Mantap. Di sini kasih card. Kelas lah sama dengan jangan lupa ketik lagi isi deh. Isinya apa? Card ya, isi card ini sangat penting nih. Setelah itu kita enter 1 kali.
Berapa? Coba tebak. Berapa? Ayo. Ya, bener. 4. Tuh. Itu udah bisa. Mantap. Di sini isinya apa? Di proyek unggulan itu. Kita kasih. Portfolio website. Keren guys, website. Nah, udah. Enter lagi. Kasih lagi. Ini jelaskan apa webnya yang kamu buat sekarang ini, yang kamu buat apa, desainnya kayak gimana, itu dijelaskan. Ini kita kasih desain modern biar mantap guys, responsif menggunakan HTML. Ini saya huruf besar semua ya, karena konten di sini. Jadi biar dilihat. Kalau JavaScript lebih enak kayak gini. Ejaan tulisannya. Nah, kalau sudah kita tutuplah dengan div /d ya. Kemudian ini yang keren. Biar kita tidak mengulang hal sama, kita copy dulu dari sini. Dari baris 34 sampai dengan sini baris 37 kita copy. Nah, karena kita akan membuat satu divisi apa? Card container. Kita paste di sini. Tapi diganti portofolio website. Diganti jadi game tebak angka. Nah, game tebak angka. Jelaskan dah gamenya apa? Game logika sederhana mantap. Nah, nanti kita bikin game tebak angka, tapi Anda harus mengerjakan ini dulu. Kan kita lagi bikin portofolio websitenya, nanti kita bikin game tebak angkanya. Gitu tahapannya guys. Nah, ini ganti lagi sekarang pakai apa? Kalkulator ini ya. Ini yang agak banyak nih nanti. Siap-siap ya. Banyak apa ya? Banyak codingnya dong. Game tebak angka guys. Aplikasi kalkulator
jangan lupa ini kan bagian dari section. Sectionnya dikasih penutup. Tuh, mantap kan guys? Gampang. Nah, itu selanjutnya. Nah, setelah itu baru kita kasih informasi tentang diri kita. Boleh kemana menghubunginya. Sini kita buat dulu kolomnya atau fitur satu tempat untuk informasi kita. Section. Nah, ID sama dengan kontak. Kemudian apa yang kelewat? Kutipnya benar. Tuh tahu. Udah pinter. Mantap nih. Kelasnya jangan lupa diisi dengan tuh, bener lagi kan, mantap. Udah pinter sekarang, mantap. Udah bisa. Bisa nih, mantap nih. Nah, ini kita gunakan berapa coba? H3 lah. Nah, di sininya kita kasih kontak saya. Jangan dikasih spasi ya. Gini aja disambungin. Dan enter lagi. Ini isinya apa? Masukkan lagi paragraf. Nah, di sini masukkan email pribadi Anda, karena yang dikontak nanti Anda. Saya kan contoh. Ini tolong diisi dengan nama atau email pribadi Anda, supaya nanti misalkan dari perusahaan apa tertarik dengan website Anda, kan bisa dikirimkan contoh CV Anda kayak gitu. Dicek, mantap nih CV-nya, mantap nih karya-karyanya, seger. Nanti Anda hanya datang tanpa ijazah kalau sudah bisa coding melalui ini. Tapi itu hanya untuk orang-orang yang beruntung tentunya, yang memiliki kemampuan di dalam dunia IT. Gitu guys. Masukkan Instagram ya nih. Nah, Instagram ya, saya ketinggalan lagi. Nah, cakep. Di sini apa nama Instagramnya? Mantep. Di sini jangan lupa enter satu kali, kasih section penutup. Nah, udah mantep nih, enter. Nah, apalagi yang kelewat? Tidak ada, tidak dong. Enter 2 kali ya. Nah, ini baru penutup. Kasih enter. Setelah itu enter 1 kali, masukkan. Nah, masukkan apa? Oke. Set. Ini menandakan bahwa jangan ada yang meng-copyright karya Anda. Terus kasih nama Anda, nama lengkap. Ingat, nama lengkap, di bulan,
kok sekarang ditutup dengan div. Nah, kenapa ini ditutup dengan div? Karena div di baris berapa yang belum kita tutup ada di atas, yaitu div class container. Ini belum ditutup, makanya di sini ditutup. Div container tuh baris 10. Untuk ini ditutupnya di baris 57 ya. Kemudian enter 2 kali. Nah, ini baru pemanggilan JavaScript-nya nanti. Script sama dengan kutip 2 script dot, dotnya apa, dot js, karena JavaScript langsung saja ditutup di sini. Set slash nih, jangan lupa script. Di sini body itu bawah dan atas. Nah, di sini tutup pakai html karena di awal di baris 1 itu tidak ada penutup. Nah, ini tutuplah di sini. Gitu. Nah, setelah itu kamu jalankan melalui simbol mata ini. Nah, kita tunggu apa yang akan terjadi. Nah, tampilah seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena CSS-nya belum dibuat. Ya, jadi Anda harus membuat CSS-nya dulu dan JavaScript-nya. Nah, ini tanpa JavaScript. Waduh, maaf nih ada notif. Ya, gitu guys. Oke. Untuk CSS-nya atau JavaScript-nya kita langsung balik lagi ke sini. Kita buat plus new file. Ketikkan dulu script .js ya, script.js sudah script. Mari masuk ke script.js. Masukkan function logo dark, jangan di spasi. Baru di sini pakai kurung kotak. Kemudian tab 1 kali tekan dokumen. Ini ada dot lagi dot lagi. Waduh, nah lewat garis mana lagi dong. Nah, di sini baru kita kasih kutipnya 1 ya, jangan yang 2, beda kalau di JavaScript ini. Nah, setelah itu baru kita enter. Aduh, ini lupa dikasih titik koma guys. Nah ya, oke. Nah, ini 1, 2, 3 kita baris aja script guys. Nah, nanti untuk CSS nya siap ya. Nah, ini harus dipreparekan. Ini sudah selesai. Sudah. Oke guys, selanjutnya kita bikin file CSS ya guys. Jadi tolong diselesaikan, dan langkah berikutnya adalah membuat file CSS yang akan mempercantik dan memperindah web kita nanti. Yang pertama klik tanda plus. Nah, kemudian di sini new file. Di sini ketikkan style.css. Oke. Kemudian create. Nah, nanti akan muncul seperti ini.
Dan kemudian nanti teman-teman tinggal memasukkan saja coding seperti ini. Jadi enak ya. Oke guys, ini part pertamanya sampai baris 36. Mudah-mudahan kita semua bisa memasukkannya dengan teliti ya, memasukkan source ini. Oke, nanti untuk part berikutnya saya akan buat. Oke, tunggu ya. Nah, berikutnya guys, nah, setelah baris 36 ya, kita langsung enter lagi nih 2 kali. Nah, di sini kita memasukkan lagi source-nya. Nah, Anda tinggal mengikuti saja, memasukkan sesuai urutan. Tadi kan baris 36, nah sekarang baris 38 ya, tinggal memasukkan sampai baris 75. Oke, ini baris 38, 39, kemudian masuk ke baris 75. Oke, selamat mengerjakan guys. Oke guys, nah setelah baris 75, nah ini di enter saja. Oke, setelah di enter 2 kali, nah, kita memasukkan lagi codingnya guys. Nah, sampai baris terakhir 102. Oke, terima kasih, semangat guys. Nah, nanti setelah ini selesai, nah teman-teman dikumpulkan di Sokrates penugasannya ya. Dan ini satu contoh kalau teman-teman sudah selesai. Oke. Nah, nanti akan seperti ini tampilannya. Oke, terima kasih. Dan ini tolong nanti di screenshot ya. Oke, thank you. Terima kasih. See you guys.